kali hakim mengundurkan putusannya, dengan beberapa kali juga agenda diundur karena ada alasan, beberapa kali alasan hakim juga mungkin sedang memikirkan putusan apa yang bisa mereka putuskan untuk menjawab pledoi yang kami ajukan. Karena beberapa kejanggalan-kejanggalan dalam persidangan, dari mulai jaksa penuntut umum yang tidak mempunyai surat tugas dari jaksa yang harusnya melaksanakan tuntutan secara substansional di persidangan, tapi jaksa itu tidak hadir, lalu dia mendelegasikan jaksa yang tanpa surat. Nah, itu juga kan cacat hukum gitu. Lalu ada lagi proses penyelidikan yang memang kami anggap cacat hukum juga gitu. Dan keterangan saksi-saksi yang tidak seimbang antara Clara Sinta berkata A, si kepolisian ya Pak apa itu yang Bimas itu Pak Evin ya berkata B, lalu suaminya Clara Sinta berkata C, lalu si leasingnya NSC berkata E. Ini kan udah kabur semua, dan ini akan masuk dalam laporan kami berikutnya. Setelah putusan ini diputuskan, kami akan melaporkan Clara Sinta dan kawan-kawan terkait dugaan keterangan palsu dan laporan palsu, sumpah palsu dan laporan palsu. Kami akan mendorong Mabes Polri karena kami sudah melakukan proses pengaduan di Mabes Polri, dan Mabes Polri juga kami akan dorong setelah putusan ini. Jadi harus dijelaskan karena mereka ini melakukan keterangan saksi itu di atas sumpah Al-Quran dan kitabnya masing-masing di hadapan hakim. Jadi ketika keterangan saksi-saksi ini tidak sinkron, mana yang benar? Ini yang harus kebenaran ini harus dimunculkan di pengadilan pidana. Nanti saya akan mengajukan itu. Jadi pasal 242 dan pasal 220 KUHP terkait dengan sumpah palsu dan keterangan palsu atau laporan palsu, itu yang akan kami laporkan dan akan kami munculkan di Mabes Polri. Karena ini kasusnya udah nasional gitu, sampai Pak Fadil Imran berstatement lalu beliau pindah kan, lalu beliau tergeser atau pindah itu kan. Ini kan nggak main-main kasus ini. Kasus yang memang dianggap sepele oleh kita, tapi ini kan kasusnya berkaitan dengan aset negara. Ada 384 triliun aset negara yang harus ditagih di debitur. Sesuai apa yang dikatakan oleh Pak Mahfud MD. Kasus itu masih nyangkut. Dana-dana itu masih nyangkut di debitur. Nah, bagaimana caranya? Ya ini jasa-jasa debt collector ini yang harus dikedepankan. Jadi debt collector jangan dianggap musuh gitu. Karena menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pasal 1100, hutang itu harus dibayar. Bahkan ketika orang berhutang tidak membayar hutangnya, lalu dia meninggal, maka hutangnya wajib diwariskan. Itu pasal 1100. Gitu loh. Nah, seperti yang dijalankan oleh Rasulullah SAW pada saat di zamannya Rasulullah, ada orang yang meninggal tidak membayar hutang. Nah, Rasulullah itu menangguhkan sholat jenazah sampai si keluarganya itu membayarkan hutangnya. Gitu. Itu kan saking sakralnya hutang, jangan dianggap enteng. Hutang 1.000 kah, 1 miliar kah, berapa itu hutang. Hutang itu disejajarkan dalam agama Islam itu dengan pengkhianat. Gitu. Kalau tidak membayar hutang sama seperti pengkhianat, itu kastanya sama. Gitu loh. Dan menurut undang-undang pun gitu. Jadi jangan main-main dengan masalah hutang. Dan debt collector itu pekerjaan yang mulia, menegur dan mengingatkan kalian agar membayar hutang. Kalau kalian nggak punya uang, ya jangan ngutang. Gitu. Apabila sidang putusan hari ini ditunda lagi, harapan apa gimana? Tidak mungkin ditunda. Kalau ditunda, hakim udah keterlaluan dan kami akan laporkan ini ke Komisi Yudisial. Gitu loh. Artinya hakim ini udah lalai. Kami akan lakukan upaya hukum lainnya. Gitu. Berarti hakim ini tidak profesional. Ditambah lagi memimpin persidangan yang ilegal. Gitu loh. Ilegal dalam arti kata datanya tidak menunjang, datanya cacat formil, cacat hukum. Bagaimana di dalam satu persidangan data yang cacat hukum dikedepankan untuk persidangan, gitu. Diajukan di meja persidangan, data yang sudah cacat formil, itu kan nggak mungkin. Jadi kalau dari awalnya datanya formil, dari proses penyelidikannya P1 itu sudah cacat, kedepannya cacat, sampai ke P53 pun cacat. Gitu. Itu yang saya bilang tadi. Dari awalnya sudah cacat semua, dari proses penyelidikan, kami sebagai pengacara tidak diindahkan oleh pihak kepolisian, lalu tahu-tahu udah P21. Gitu kan, padahal kami sudah memberikan surat kuasa kami kepada penyidik ya kan pada saat itu. Bahkan kami juga sudah memberikan surat keberatan kepada penyidik. Nah, ini yang harus ditelisik lagi oleh para hakim sebenarnya dalam memutuskan perkara ini gitu. Jadi jangan semena-mena hakim itu karena merasa dia itu memimpin ya, seperti yang dilakukan oleh oknum-oknum kepolisian misalnya, melakukan Freeman Air Manson.
ya perbuatan yang melebihi daripada kewenangan mereka, gitu loh. Jadi artinya di sini tindakan yang melebihi kewenangan ini dilarang juga di dalam undang-undang, dalam peraturan Kapolri juga dilarang, gitu loh. Jadi tindakan sewenang-wenang dari aparat penegak hukum juga dilarang di negara ini, gitu. Ini kita harus tegaskan. Jadi tindakan freeman's air mentions. Bang, dengan banyaknya kejanggalan yang tadi abang bilang, berarti abang bisa dikatakan yakin untuk menang menghadapi kasus ini, bang? Yang perlu dicatat, di dalam dunia peradilan tidak ada istilah menang dan kalah. Tapi kita mendapatkan rasa keadilan dan keadilan yang sesungguh-sungguhnya. Artinya, kalau seandainya putusan ini dirasa berpihak kepada klien kami, artinya kita mendapatkan keadilan yang sesungguh-sungguhnya. Gitu. Itu aja, bukan menang atau kalah, karena ini bukan pertandingan, tapi ini kita mencari keadilan. Gitu. Jadi untuk hasil putusan persidangan nanti ya Mas ya, jadi kita sangat optimis banget ya Bang ya, mudah-mudahan insya Allah menang gitu kan. Karena memang kan dari awal proses hukum itu dari diterimanya laporan, dari dari tahap 2-nya sampai proses persidangan sampai saat ini itu banyak sekali kejanggalan gitu. Penerapan pasalnya itu kan pasal pencurian, pasal ancaman kekerasan gitu kan. Kan klien kami ini kan bukan pencuri gitu loh, debt collector. Ketika ada kredit macet, ya udah wajar dong klien kami melakukan penarikan terhadap eksekusi terhadap unit mobil tersebut gitu. Iya. Jadi nanti ketika nanti putusannya tidak sesuai dengan apa yang kami analisa hukum kami, nanti kami akan melakukan upaya-upaya hukum lain gitu sih Mas. Dan perlu diketahui bahwa arti daripada fidusia itu adalah hak eksekutorial dari kreditur, ya. Hak eksekutorial artinya ketika debitur tidak memenuhi tanggung jawabnya atau kewajibannya, maka hak eksekutorial itu akan dilaksanakan dengan berbagai cara sesuai dengan apa yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Pasal 15 Ayat 1 tentang fidusia. Jadi setiap orang yang tidak memenuhi kewajibannya, debitur yang tidak memenuhi kewajibannya, maka kreditur wajib menyelamatkan atau melakukan eksekusi terhadap jaminan pelimpahan hak di jaminan fidusianya. Hak kepemilikan dilimpahkan kepada debitur untuk sementara, gitu loh. Jadi artinya haknya kreditur untuk menggunakan cara apapun, tetapi sebelumnya harus disomasi dulu, gitu. Dan itu sudah dilakukan oleh NSC, gitu. Ya. Dan debitur sudah mengakui itu di persidangan. Ya, putusan hari ini saya melihat syarat dengan intervensi ya. Sepertinya ada permainan dan persekongkolan jahat di persidangan ini. Kenapa? Karena dari pertama kali proses ini bergulir di Polda Metro Jaya, ya, yang dilaporkan oleh Clara Sinta, ini udah ada semacam dugaan permainan, persekongkolan jahat. Kenapa? Karena fakta persidangan, hakim sendiri menjelaskan bahwa benar keterangan saksi-saksi itu berbeda-beda. Yang pertama itu. Yang kedua, bahwa klien kami telah menunjukkan surat kuasa, telah menunjukkan surat tugas, dan telah menunjukkan surat SPI. SPPI ini adalah surat izin untuk menagih dari pemerintah. Artinya di sini linear surat tugas itu dengan surat izin menagih gitu. Dan yang kedua, di sini sudah ada dalam fakta persidangan hakim menjelaskan bahwa ada persekongkolan jahat yang dilakukan oleh NSC, ya, PT Pembiayaan dengan debitur yang bernama Donna Maradona. Kenapa? Karena Donna Maradona secara eksplisit menjelaskan bahwa dia tidak tahu ini mobil punya siapa. Karena dia disuruh oleh suaminya Clara Sinta untuk menggandaikan ini dengan alasan meminjamkan mobil ini, maka dia memberanikan diri untuk bekerja sama dengan yang namanya Aldo. Kalau nggak salah Aldo ya? Aldo, saksi daripada pihak NSC. Aldo sendiri berbicara dan mengakui bahwa itu dia melakukan survei fiktif dengan mengedepankan gaji palsu, ya, surat keterangan gaji sebagai prasyarat untuk melakukan kegiatan peminjaman dana, ya kan, anggunan fidusia. Artinya semuanya sudah mengakui bahwa tindakan pemalsuan data, tindakan data fiktif, survei fiktif dan lain-lain yang dilakukan oleh Aldo dan Donna Maradona serta suaminya Clara Sinta, ini di fakta persidangan disebutkan, gitu. Nah, di sini Clara Sinta pun baru bisa menunjukkan bahwa dia sebagai pemilik mobil, ya, yang dibeli pada saat dia disidangkan. Artinya tempus delicti, waktu kejadian Clara Sinta tidak bisa membuktikan bahwa dia pemilik mobil. Minimal dia bisa menunjukkan BPKB. Dari sini saja temposnya sudah tidak masuk. Kalau Clara Sinta
setelah kejadian itu dia menembus mobil itu, lalu terjadilah tindak pidana, itu baru bisa melaporkan ke Polda. Gitu. Tetapi ini kan pada saat kejadian Clarisita tidak bisa menunjukkan, sehingga hakim berasumsi bahwa menurut hakim kejadian itu terjadi pemerasan pada saat kejadian tersebut hari itu. Tapi hakim tidak mengacu pada kronologis cerita. Kronologis ini mengarah kepada keperdataan Clarisita yang mengaku telah disetting oleh suaminya, ya, agar berbohong bahwa BPKB itu hilang. Itu jelas-jelas dijelaskan di dalam persidangan. Itu fakta persidangan. Jadi bagaimana bisa suatu persidangan yang kita muliakan ini bisa mengedepankan saksi-saksi yang membuat keterangan palsu dengan sumpah palsu, dengan keterangan palsu, dan hakim meyakini itu palsu adalah benar, gitu loh. Jadi kami sudah beberapa kali meminta kepada hakim agar melihat dari peristiwa hukumnya. Jangan dilihat daripada kejadian yang saat itu terjadi. Tempus deliktinya memang iya, tetapi peristiwa hukum kronologis bagi acuan hakim agar dia meyakini bahwa ini benar-benar masuk unsur dalam pasal 368. Dia melihat kegiatannya pada saat Clarisita menangis, ya, menangis mohon agar mobilnya tidak dibawa, katanya. Lah kata klien kami, kalau memang ini mobil kamu, mana buktinya? Karena menurut Undang-Undang Nomor 22 tahun 2012 ya tentang lalu lintas, bukti kepemilikan mobil adalah TNKB atau BPKB. Clarisita tidak bisa menunjukkan itu. Bahkan di dalam BPKB sendiri tidak ada nama Clarisita, masih atas nama PT. Jadi dari mana dasarnya Clarisita bisa melaporkan klien kami dan sampai divonis? Ini pengadilan ilegal namanya. Ya, bisa dikategorikan pengadilan ilegal dengan data cacat hukum. Ya, data formil yang cacat hukum. Artinya di sini tidak bisa dibenarkan sebenarnya itu. Nah, ini untuk menjadi acuan kita ke depan bahwa jangan ada lagi pengadilan seperti ini yang memutuskan, hakim memutuskan berdasarkan cerita sepihak, opini yang dikembangkan oleh si Clarisita sebagai pelapor atau yang dirugikan, pihak yang dirugikan. Harusnya Clarisita itu membuktikan dulu keperdataannya di pengadilan, gugatlah suaminya atau gugatlah si pihak NSE karena telah melakukan persekongkolan jahat, menghilangkan BPKB-nya, atau minimal dia melaporkan dia ke polisi karena BPKB-nya sudah hilang. Tetapi di sini kan ada hak keperdataan Clarisita antara Clarisita dengan suaminya si siapa? Denny Gustaf. Ya, Denny Gustaf. Ya, Clarisita dan Denny Gustaf harus mengunculkan keperdataan dulu. Yang ingkrah, dia harus gugat Denny Gustaf bahwa itu benar mobil dia karena ini dibeli pada saat dia masih berumah tangga berdua. Itu loh. Nah, hak keperdataan ini diatur dalam Perma nomor 5 tahun 1965 atau 1956. Ya, Perma nomor 5 atau nomor 2 tahun 1956 menjelaskan bahwa ketika ada tindak pidana harus didahulukan dulu ada keperdataannya jika ada perdata. Tidak boleh mengedepankan pidananya, ya kan? Menyampingkan perdatanya, dikedepankan dulu perdatanya, munculkan dulu hak-hak daripada Clarisita terkait dengan mobil ini. Baru bisa dipidanakan yang lainnya karena perbuatannya melawan hukum gitu loh. Tetapi ini kan enggak. Ini semua dikangkangi, semuanya dilegalkan, termasuk jaksa penuntut umum yang bersidang berganti-ganti tanpa surat rekomendasi atau surat tugas dari jaksa sebenarnya gitu. Ini kan sudah ilegal semuanya. Data-data juga baru ditunjukkan pembelian Clarisita pada saat persidangan. Clarisita juga baru bisa melaporkan ke polisi apabila ada BPKB. Sementara pada saat tempos delikti, kejadian perkara terjadi, Clarisita belum bisa menunjukkan BPKB karena dalam leasing. Gitu loh. Sementara di pihak Polda Metro Jaya itu berbuat peraturan kepolisian. Barang siapa yang ingin melaporkan atau mengadukan kepada pihak polisi terkait dengan pencurian mobil yang berkaitan dengan leasing harus mendapatkan rekomendasi dari leasing dan membawa BPKB-nya. Clarisita tidak membawa BPKB-nya. Gitu loh, pada saat tempos delikti terjadi. Tempos delikti ya, waktu terjadi. Tetapi dia membawa BPKB-nya pada saat dia sudah menebus di leasing. Agar unsurnya terpenuhi. Ini ada persekongkolan jahat. Gitu loh. Dan kami tidak menerima ini. Dan kami akan melaporkan Clarisita dan Denny Gustaf serta Aldo dan Dona Maradona dengan pasal-pasal yang berbeda. Aldo dan Dona Maradona serta kawan-kawan telah melakukan kegiatan perbuatan melawan hukum sesuai dengan apa yang diatur dalam pasal 263 264 tentang pemalsuan data. Ya, sementara Denny Gustaf dan Clarisita serta kawan-kawan telah melakukan sumpah palsu di hadapan hakim yang terkait dengan pasal 242 KUHP dan pasal 220 tentang laporan palsu. Karena dia telah mengetahui kejadian ini. Clarisita di dalam fakta persidangan dia telah mengakui kok, saya disetting oleh Denny Gustaf suami saya agar mengakui bahwa itu sudah hilang. Padahal dia mengetahui BPKB itu ada di dalam
leasing gitu. Ini artinya hal yang diketahui oleh Clara Sinta direkayasa agar terpenuhi unsur dan mencelakai klien kami. Gitu loh. Ya paham kan? Ya, selain itu juga Bang, objek yang dijadikan jaminan, jaminan itu berupa 1 unit mobil Alphard yang diduga katanya milik saudari Clara Sinta, itu plat depan dan belakangnya itu berbeda. Iya. Jadi itu kok bisa gitu pihak kepolisian membiarkan tindak pidana gitu? Itu kan tindak pidana pemalsuan gitu loh, kan tidak dibolehkan di dalam hukum gitu loh. Jadi di sini tuh banyak sekali gitu kejanggalan gitu, banyak sekali. Jadi adanya penggelapan BPKB yang dilakukan oleh Deddy Gustaf yang katanya milik Clara Sinta itu tidak dimunculkan di dalam ranah pidana. Adanya pemalsuan yang dilakukan oleh Aldo, yang diduga dilakukan oleh Aldo dan Donna Maradona tidak dimunculkan dalam pidana. Ya, kalaupun memang ini delik aduan absolut, kita memahami ini. Tetapi harusnya punya intuisi dong, punya pemahaman atau punya kajian hakim itu agar memutuskan satu perkara. Kenapa tidak dikedepankan fidusianya? Kalau bicara fidusia, karena ini peristiwa hukum fidusia, harusnya keperdataan sesuai dengan perma. Jangan langsung ke pidana. Permanya dimunculkan dulu, Perma nomor 5 tahun 1956. Gitu loh. Perma nomor 5 1956 menyatakan bahwa keperdataan itu harus didepankan dulu apabila ada peristiwa pidana gitu loh. Kalau ada perdatanya harus perdata dulu. Jangan langsung meloncat ke pidana. Ceritanya udah udah kacau dah. Pokoknya kita buktikan nanti di laporan kita, saya akan melaporkan Clara Sinta dan Deddy Gustaf sebagai suaminya dan Aldo serta Donna Maradona karena telah merugikan klien kami. Gitu. Berarti bisa dikatakan Clara Sinta ini sengaja melunasi untuk menciderai klien. Lah sengaja, ini dibilang persekongkolan jahat gitu loh. Sengaja, kenapa? Polisi tidak akan pernah menerima laporan Clara Sinta kalau dia tidak memegang bukti BPKB, karena itu peraturan Polri. Kalau Clara Sinta menebus itu pada saat peristiwa hukum sudah berlalu, ini tidak bisa Pak, tempus deliktinya nggak masuk, gitu loh. Actus reusnya pun tidak terjadi di situ. Terjadinya di Casa Grande, tidak di Polda atau di NSC Pak. Actus reusnya di NSC kalau seadanya mengacu pada BPKB yang tadi pegang Clara Sinta. Tapi kalau mengacu kepada peristiwa hukum yang sebenarnya, aktus reusnya di Casa Grande dan Clara Sinta belum memegang BPKB. Gitu Pak. Ya. Jadi menurut saya pengadilan ilegal yang memutuskan secara ilegal sehingga klien saya bersalah. Dan kami kecewa dengan keputusan hari ini. Ya. Oke Bang, untuk penegasan berarti kedepannya akan melaporkan Clara Sinta dan mantan suaminya. Saya akan melaporkan ke Mabes Polri dan saya akan mendorong. Saya sudah mengadu kepada Mabes Polri dan saya akan mendorong aduan saya sesuai dengan apa yang saya maksud tadi, pasal 242 KUHP dan pasal 220 tentang laporan palsu. Saya akan lakukan dan saya juga melapor Donna Maradona dengan Aldo dengan dugaan melanggar pasal 263 atau 264 tentang pemalsuan dokumen. Kira-kira kapan Bang akan dilaporkan itu? Secepat mungkin, karena kita nggak bisa menerima ini gitu. Tapi kita menerima putusan hakim tadi. Kita menerima dengan hukuman 1 tahun 6 bulan. Kita menerima karena kita pikir percuma kalau banding. Itu teknik kita sebagai pengacara. Dan yang lebih uniknya lagi, pasal 368, 365 yang disangkakan 365, 368, 365 KUHP Junto pasal 368 tentang pemerasan. Ancaman hukumannya kan di atas 9 tahun. Tapi kenapa tuntutannya jaksa ini hanya 2 tahun, lalu divonis oleh hakim 1 tahun 6 bulan? Ini janggal, gitu loh. Janggal banget, lucu gitu loh. Seakan-akan mereka ini ragu-ragu, ini persidangan ambigu, gitu. Tidak ada kepastian hukum di sini.